Halo semua, oleh saya Axel dan kali ini saya akan melakukan review dari Honda Accord RS eHev. Ya, jadi ini merupakan line up kedua Honda Indonesia yang dia berbasis hybrid ya. Setelah sebelumnya ada Honda CR-V RS eHev. Nah, jadi ini cuma ada satu tipe ya, yaitu yang tipe hybrid ini. Nah, dan yang dimasukkan langsung yang tipe tertingginya ya, yaitu adalah yang RS. Di sini kita bisa lihat ada emblem RS dan dia untuk grillnya udah black gloss ya. Dan di sini juga emblem Hondanya dia warna biru, khasnya hybrid. Dia ada ditutup kaca karena dia ada sensor untuk ACC-nya ya. Dan dia udah kamera 360. Nah, untuk lampunya dia di sini untuk lampu kecil dia DRL ya. LED. Untuk lampu besarnya dia dari 2 buah multi reflektor LED. Lampu jauhnya dari sini. Dan dia juga ada side marker ya, ala-ala mobil USDM. Dan ini dia bagian depan ini dia dicat warna black gloss ya. Nah, untuk mesinnya sebenarnya sama aja, dia kayak mesin CR-V RS ya. Jadi mesinnya 2000 cc iVTEC hybrid ya. Nah, tenaganya adalah 207 PS. Torsinya untuk mesin bensinnya tuh di 335 Nm. Dia bisa diraih dari RPM 0 sampai 2000 RPM dan 181 Nm di mesin bensin ya. Jadi kalau di total itu kira-kira 516 Nm ya. Nah, ini dia udah rapi ya. Ruang mesin udah dicat dan juga kita bisa lihat untuk modul ABS-nya ada di bagian sini. Dan dia udah hidrolik ya, 2 sisi. Dan dia untuk kap mesin sudah ada peredam dan sudah dicat juga. Nah, untuk harganya Accord RS eHev ini harganya adalah 959 juta ya. Nanti harga pastinya saya tulis di video ini. Nah, untuk peleknya dia pakai warna pelek two-tone polish ya. Cuman dia hitamnya ini hitam agak matte ya. Dengan ban Michelin E-Primacy dengan ukuran sebesar 235 45 R18. Rem depan udah cakram dan ini dia black gloss ya untuk bagian side skirtnya, dan untuk spionnya juga dia black gloss. Untuk window line dia udah chrome ya, dan dia juga udah dapet panoramic sunroof dan dia udah ada C ya, yang disebut dengan Honda Sensing. Nah, untuk akses parkir dia model sentuh ya, handle pintunya sewarna body, dan untuk bagian pilar B nya ini dia udah dicat warna hitam glossy dengan window line chrome di atasnya. Nah, untuk di bagian joknya untuk yang sisi driver dia ini lumbar supportnya lengkap ya. Ini ada 4 arah ya. Nah, ini 4 arah dia lumbar supportnya, atas, bawah, kiri, kanan. Terus dia ada untuk reclining di bagian sini, ada sliding. Kemudian dia ada untuk head adjuster dan dia ada untuk inclination-nya ya. Dan untuk Accord ini dia cuman transmisinya satu ya, dia matic aja CVT. Di sini dia ada untuk airbag di lutut pengemudi. Di sini dia ada untuk laci penyimpanan, ini soft opening ya bukanya ya. Cuman dia nggak dilapis bluetooth. Di sini dia ada pembukaan kap mesin, bagasinya ada di sini, dan dia untuk pedalnya sudah stainless ya. Nah, untuk door trim di bagian depannya ini soft touch, tapi dia tidak terlalu empuk ya untuk soft touchnya ya. Di sini untuk door handle dia warnanya silver frost dengan lengkap dengan 2 memory slot, dan di sini juga dia ada untuk ambient lighting ya. Dan di sini juga dia untuk door trim di bagian sini dia karbon ya, ini karbon seperti karbon. Dan di sini untuk power window dia udah all auto ya. Ini yang di driver dia all auto, auto up and auto down, dan yang di sisanya dia juga auto up dan auto down ya. Dan ini ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah dengan electric track plus auto folding. Di sini dia hitam ya dengan stitching warna merah. Dan ini dia ada cup holder, door pocket, dan dia ada speaker. Cuman yang di depan ini tetap dia nggak ada tulisan Bose-nya ya. Dan ini dia kisi AC-nya ada di bagian sini ya. Ini bisa digeser-geser dan ini clicky ya. Di bagian sini dashboardnya udah soft touch dengan lapisan piano black. Dan ini dia soft touch tapi dia tidak terlalu empuk ya. Nah, untuk interiornya, nah secara setir dia memang nggak jauh beda ya sama setirnya Honda CR-V atau Honda Civic RS ya. Jadi nggak jauh untuk setirnya. Di sini dia ada untuk pengaturan stick track. Di sini ada untuk volume plus minus. Di sini ada untuk voice command ya, ada di bagian sini. Dan ini atasnya dia black piano ya, di atasnya sini. Dan di sini dia ada cruise control yang ini udah adaptif plus lane keep ya di sini. Ada pedal shift untuk menaikkan dan ada pedal shift untuk menurunkan. Dan ini dia warna silver ya di bawahnya. Untuk pengaturan setir sayangnya masih manual ya. Jadi dia masih manual untuk tilt dan teleskopiknya. Tapi teleskopiknya ini jauh ya. Nah, di sini untuk tuas lampunya dia di sini
di sini dia udah auto ya. Tapi dia untuk matiin ke bawahnya dia harus ditarik dulu. Jadi dia stay di auto. Dan di sini dia ada untuk ngaktifin lane watch ya, ada lane watch. Dan di sini untuk pengaturan lampu dia juga udah, untuk pengaturan wiper maksudnya dia udah auto ya di sini ya, dengan yang bisa diatur interval waktunya juga. Nah, untuk speedometernya ini dia pakai speedometer yang sudah full TFT ya. Jadi speedometernya sudah full TFT. Nah, untuk tombol powernya itu ada di bagian sini ya. Nah, kita bisa coba lihat ya untuk speedometernya mungkin. Nah, jadi untuk bentuk speedometernya dia modelnya seperti ini ya. Dia di sini kita bisa lihat ada charge and power, dan di sini dia ada untuk mode berkendara ya. Kemudian di sini ada untuk seat reminder, dan di sini ada untuk speedometernya ya. Dan ini dari sisa bahan bakar ada di bagian sini. Nah, di sini juga dia ambient lightingnya nyambung ya, sampai di bagian sini ada ambient lightingnya juga. Dan ini kalau kita ngesen ke kiri, dia udah one touch triple turn signal ya. Dan untuk tombol yang tadi yang ada di bagian sebelah kanan ini, kalau kita pencet nanti dia akan langsung keluar gambar lane watch-nya di sini. Nah, kemudian di sini juga dia sudah lengkap dengan head up display ya. Nah, dan di sini kalau kita bisa lihat untuk head unitnya, nah ini dia udah menjadi head unit Honda pertama ya di Indonesia yang dia udah support Google. Jadi dia ini bisa pakai Google Maps ya, Google Assistant, dan dia ada Play Store ya. Artinya kita di sini bisa install aplikasi seperti YouTube atau Spotify dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ini dia ada bagian display. Ini ada untuk penggunanya. Kemudian di sini juga ada untuk status Android Auto, ada untuk volume, ya ini untuk volume media, ada untuk nyala matiin audionya, ada pengaturan AC di bagian sini. Nah, untuk AC-nya, nah AC-nya ini dia udah dual zone auto climate control ya. Nah, tapi dia pengaturannya ini diakses dari head unit, dan tapi di bawahnya juga tetap ada tombolnya ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat dia pengaturan AC-nya udah dual zone ya tadi ya. Pengaturan AC sudah dual zone dengan pengaturan arah semburannya juga udah lengkap ya di sini. Nah, untuk pengaturan AC ini untuk paling dinginnya dia di 18,5 derajat ya. Dan untuk paling panasnya dia ada di 31,5 derajat ya untuk pengaturan yang paling panas. Ya, pengaturan arah semburan juga udah lengkap dari front defogger ke kaki ya, ke kepala kaki aja atau kaki dengan front defoggernya ya. Nah, tombol matinya dari sini, dan ini ada untuk menu ya. Nah, ini kita bisa setting untuk waktu layar mati untuk kontrol suhunya selama berapa lama. Dan ini clicky ya. Jadi kalau kita pencet-pencet seperti ini dia ada clicky feel-nya. Nah, kita lanjut lagi di sini ada Google Maps, ada ponsel, FM, Play Store, Apple CarPlay, Android Auto udah support. Dan ini juga kita bisa lihat untuk aliran daya atau sistem hybridnya ya. Di sini kita bisa lihat untuk range-nya tinggal seberapa. Nah, kemudian di sini kalau kita slide lagi, di sini ada untuk pengaturan kendaraan. Nah, di sini dia ada beberapa hal. Pertama di sini ada untuk ADAS-nya. Nah, ini kita bisa lihat untuk forward collision mitigation-nya kita bisa setting. Kemudian di sini ada untuk head up display. Kemudian di sini juga ada LCDN atau Lane Car Departure Notification. Kemudian di sini ada, oke, ini dia untuk ngatur ini ya terkait lane keep ya, lane keep. Kemudian di sini juga ada untuk monitor pengertian pengemudi. Ini seperti ini ya, dia driver attention monitor ya. Nah, jadi dia bisa memberitahu kalau misalnya kita berkendaranya udah kurang baik dan kita diminta untuk istirahat. Kemudian di sini juga ada sensor parkir belakang, kita bisa aktifkan di sini, dan ini juga bisa diaktifkan untuk bunyinya terkait kalau misalnya kita mau keluar jalur ya. Ini kita bisa aktifkan. Nah, kemudian di sini juga untuk bantuan posisi pengemudi ada di bagian sini. Nah, ini kita bisa atur terkait memory seat dan seat entry exit ada di bagian sini ya. Kemudian di sini ada untuk sistem perlampuan, ini ada adaptive driving beam. Nah, ini dia khusus untuk tipe yang hybrid, dia sudah dilengkapi dengan sistem adaptive driving beam. Nah, ini kalau di CR-V juga ada, tapi khusus untuk yang hybrid ya. Kalau yang turbo dia nggak dapat. Nah, ini kemudian juga ada integrasi lampu utama dengan wiper, ada timer lampu utama, kemudian interior light shutdown ya. Ini kalau misalnya ini bisa dimatiin selama berapa lama setelah pintunya ditutup. Kemudian di sini ada untuk individual setting. Nah, ini dia untuk mode berkendara ya. Jadi di sini dia untuk powertrain, kemudi, ACC, dan pengukur. Ya. Nah, pengukur ini untuk speedometer ya. Nah, ini speedometernya ini dia ada yang normal dan yang sport ya. Kita bisa pilih untuk mode speedometernya mau seperti apa. Kemudian powertrainnya juga bisa kita atur untuk mesin eco, normal, dan sport. Kemudian untuk steering kita juga bisa atur normal dan sport.
Untuk ACC, nah ini responsivitas adaptive cruise control ternyata bisa diatur ya. Ini ada eco atau normal. Ini jarang-jarang nih di kelasnya ada yang bisa nyeting kayak gini. Kemudian ada untuk TPMS. Nah ini ada untuk pengaturan meter atau head up display. Nah ini kita bisa atur untuk pengaturan outside temperature-nya mau dilebihin atau dikurangin. Kemudian di sini ada untuk reset trip A dan trip B. Kemudian di sini ada untuk pengaturan volume alarm. Kemudian di sini ada kemudian ini ada tampilan di head up display ketika seandainya kita menggunakan navigasi. Jadi dia bisa ngasih tahu ya kalau misalnya kita mau belok kiri atau belok kanan. Kemudian di sini juga ada untuk rear seat reminder ya. Dan di sini juga kita bisa atur untuk satuan efisiensi bahan bakarnya. Lalu di sini juga ada untuk pengaturan akses tapak kunci atau keyless entry. Nanti kita bisa atur terkait bunyi-bunyinya dan juga volumenya seperti apa. Dan juga ada setelan pintu. Di sini juga ada auto lock, auto unlock. Kemudian di sini juga ada walkway lock ya, juga udah ada. Dan juga di sini, nah ini kita juga bisa atur ya untuk ketika mobilnya kita kunci ini dia mau ada lampu answer back-nya berupa lampu sen itu atau enggak. Kemudian ada pembukaan untuk power window, dan di sini juga ada ini ya, ada sistem prastel kunci ya. Oke. Di sini dia ada seperti dia untuk mengatur kendaraan seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk setelan umum. Nah, setelan umum ini terkait dari sistem koneksi. Kemudian di sini ada untuk pengaturan suara, dan juga dia ini udah audionya udah Bose ya. Jadi makanya di sini dia ada untuk pengaturan untuk Bose center point sound, zone balance and fader audio, Bose dynamic speed compensation. Nah, ini kalau kita berkendara semakin kencang maka dia nanti suaranya akan ikut naik ya. Kemudian ada bass mid treble-nya juga bisa disetting di sini. Pengaturan sistem juga ada di bagian sini. Kita bisa atur ya untuk pengaturan bahasanya seperti apa. Kemudian ada touch panel sensitivity ya. Ini ada bagian about-nya. Android-nya dia pakai Android 11 ya di sini untuk head unit-nya. Jadi cukup kekinian walaupun ya tidak se-up-to-date Android sekarang yang sudah 14. Di sini ada untuk pengaturan display, brightness, contrast dan black level. Kemudian di sini ada untuk pengaturan sound tadi ya, pengaturan sound volume, Google, kamera ada di bagian sini, line watch dan multi view kamera. Jadi ini kamera udah 360 tadi ya. Kamera udah 360, kemudian ada voice control. Nah, ini ada voice control, dan ini kita bisa pilih ya untuk Assist app-nya ini mau pakai Google Assistant atau nggak pakai sama sekali. Jadi mobil ini juga sudah support Google Assistant. Jadi kita bisa perintah dia ya. Nah, ada advanced setting. Nah, ini untuk pengaturan jaringan dan segala macam. Ini sama seperti Android pada umumnya ya. Dan security ya. Nah, lalu di sini dia ada untuk profile settings. Nah, profile setting ini ya kita bisa pilih ya untuk profile siapa yang akan kita gunakan. Dan ini ada juga driving position setting ya. Kemudian di sini ada experience selection. Nah, experience selection ini adalah yang ada di bagian knob ya. Knob yang di bawah sini kita bisa setting. Ini ada untuk jam, nampilin AC ya. Ini kita bisa pilih, nyalain AC juga bisa, nyeting auto juga bisa, bahkan nyeting suhu juga bisa. Ini kita bisa atur-atur ya untuk experience selection. Nah, kemudian di sini juga dia ada untuk lampu ambient lighting. Nah, ini kita bisa pilih ya. Ini ada recommended color sama theme color. Nah, kalau theme color, kalau kita pencet, nah ini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita, temanya mau apa. Nah, kalau yang recommended, kita tinggal pilih option. Nah, ini dia ambient lightingnya ini dia yang rekomendasi ya. Jadi di rekomendasinya dia seperti ini untuk lampunya. Dan ini juga kita bisa atur ya untuk aksen dan ambientnya mau seperti apa. Lalu di sini dia ada Bluetooth audio, trip komputer udah nyambung ya di sini dengan trip A dan trip B juga ada di bagian sini. Kita bisa setting juga untuk trip komputernya mau seperti apa. Dan kemudian di sini dia ada untuk USB tadi ya. Ada AM, sistem update, kompas, dia nggak ada navigasi ya. Jadi navigasinya mengandalkan Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Ada display mode dan dia ada all apps. Nah, ini kita bisa tampilin semua aplikasi yang mau kita tampilin ya. Ini ada Google, ada yang nggak ditampilkan kayak contoh multi review kamera. Kemudian di sini ada Play Store, podcast, dan macam-macam ya. Nah, kalau kita buka aplikasi kamera 360, nah dia seperti ini ya tampilan kamera 360-nya. Ini kamera depan. Nah, ini kamera sampingnya dia seperti ini ya. Dan ini kita bisa atur. Ya, memang tidak sejernih itu ya untuk tampilannya ya untuk mobil seharga 959 juta ini. Jadi di sini dia ada beberapa tombol ya. Tadi ada home, ada back, Google Assistant, Maps, FM, dan ini kita bisa ganti-ganti semua ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di bawahnya ini ada untuk ini ada jaring-jaring ya, dan ini dia ada AC di bagian tengahnya. Ini warna silver. Ini kalau kita putar-putar dia kayak gini ya modelnya ya. Dan ternyata untuk kamera 360-nya tuh bisa diakses dari sebelah sini. Nah, kamera 360-nya kita pencet dari bagian sebelah kiri ya. Karena sebelah kanan tadi kan line watch. Nah, ini kita bisa pencet.
ada lampu hazard di bagian sini, dan ini tadi ada ambient lightingnya ya. Nah, di bagian sini dia untuk experience selection tadi. Nah, ini kita lagi nampilin jam ya untuk sekarang. Nah, ini kita bisa ganti buat AC ya. Ini kalau kita pencet di aktif AC-nya. Nah, dan ini kita bisa ganti-ganti ya. Kita mau nampilin, nah ini misalnya kita mau ganti jadi setting, ini bisa. Nah, ini kita bisa ganti-ganti ya. Nah, ini saya coba geser-geser ya. Nah, kita coba tadi. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi dia akan tampil di sini ada untuk, kemudian yang lagi di setting ada clock, kemudian ada AC otomatis, ada nyalain AC, dan di sini ada settings, dan kita bisa tambah suka-sukanya kita. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke menunya, kita tinggal pencet. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke clock. Nah, kalau kita mau ini lagi, kita tinggal pencet lagi. Nah, misalnya kita mau nyalain AC, kita tinggal pencet. Kita langsung pencet. Nah, dia akan langsung keluar. Nah, kalau kita mau matiin, kita tinggal pencet lagi. Nah, seperti itu. Jadi simple banget ya. Nah, tombol-tombolnya itu diakses dari sini juga bisa ya. Ini untuk pengaturan AC di bagian passenger. Di sini ada front and rear defogger, sama untuk bagian driver. Cuman untuk matiinnya dia sayangnya harus dari experience selection yang ada di sini. Cuman ini keren banget ya. Dia bisa nampilin jam. Kemudian di sini dia ada untuk pengecasan. Di sini ada USB-C dua-duanya, yang satu buat ngecas, satu buat ke head unit. Ada wireless charger yang ini matiinnya langsung dari sini ya. Ini kalau kita matiin, kita tinggal tahan aja. Ini bahannya nggak grip. Nah, untuk transmisi dia CVT ya. Ini transmisi CVT. Dia seperti ini. Dia nggak ada mode sport, nggak ada mode S-nya ya di bagian sini ya. Nah, ini ada drive mode. Nah, ini ada drive mode. Dan ini ada untuk mode E. Ini adalah kita bisa pakai mode full battery-nya ya. Dia sudah lengkap dengan electric park brake dengan auto hold ya di bagian sini. Dan ini ada cup holder 2 buah ya. Seperti ini. Dan untuk lacinya, nah untuk konsol boxnya ini dia kulit ya, warna merah. Di bagian sini juga warna merah, stitchingnya warna hitam. Dan kalau kita buka lacinya, ini ternyata lumayan luas ya lacinya ya. Dan ini dia masih ada port outlet 12 volt, maksimalnya dia di 180 watt ya, seperti ini. Nah, untuk joknya ini dia warna hitam ya, dengan perforated leather di bagian tengahnya ya. Ini joknya seperti ini, dan ini dia masih bisa diatur ya. Ini bisa diatur buat recline sama untuk slidingnya. Nah, untuk seat belt dia lengkap dengan head adjuster, hand gripnya ini mode retract ya. Sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Dan ini dia ada untuk ticket holder. Dan di sini juga untuk lampunya, dia di sini sudah sensor sentuh ya, LED. Dan ini untuk matiinnya dia agak gradual ya. Nah, di sini ada tempat kacamata. Nah, kemudian di sini dia untuk spion dia udah auto dimming ya. Udah auto dimming yang frameless juga. Dan ini untuk nyalain semua lampu ada di bagian sini. Ini untuk nyalain semua lampu. Ini tadi ngikut pintu ya. Nah, untuk Accord yang generasi ini dia udah dilengkapi dengan nah, dia sudah lengkap dengan panoramic roof ya. Nah, tuh. Dia ada panoramic roof-nya, dan ini kacanya juga masih bisa kita buka seperti ini. Dan ini ada one touch ya. One touch untuk buka. Ya. Nah, dia bukanya sampai segini, dan kalau kita tutup dia juga udah one touch ya. Nah, jadi ini jadi luas banget nih kabinnya sekarang. Dan ini plafonnya juga keren ya, warna hitam. Sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia ada lampunya juga ya. Dan ini tadi ada mic-nya ya di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Dan dia audionya Bose ya. Ini tweeternya dari sana. Ini ada airbag di sisi penumpang depan. Dan ini dia masih soft touch ya di bagian sini. Ini kulit, tapi yang di atas ini soft touch. Nah, untuk Accord ini juga dia punya airbagnya di bagian lutut penumpang. Jadi ini cukup unik. Biasanya cuma ada di lutut driver ini, tapi lutut penumpang juga dapat. Jadi mobil ini total airbagnya itu ada 8 ya. Karena dia ada dua untuk lutut pengemudi dan penumpang. Dan untuk lacinya dia udah soft opening ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua ini dia ada kray ya. Nah, ini kraynya dia masih manual, kraynya. Di sini dia bahannya yang di atas ini plastik ya. Yang di atas ini masih plastik. Tapi yang di sini ini dia sebenarnya dia soft touch, tapi dia tidak terlalu empuk untuk soft touchnya. Di sini dia ada lapisan kulit. Di sini dia adalah untuk door handle dia warna silver frost kayak gini. Dia ada tweeter, tapi di sini gak ada emboss Bose ya. Dan di sini dia untuk door trim dia di sini
warna hitam dengan stitching warna merah. Dan ini untuk power window-nya tadi dia auto down dan auto up ya di semua bagian. Dan di sini dia ada untuk door pocket dan speaker. Nah, duduk di baris kedua dari Honda Accord RS-IF ini saya 3164 nih lega ya. Ini lega. Untuk ruang sepatu masih cukup oke ya. Di sini ada six pack pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Dan di sini juga dia ada pengaturan kisi AC ya, tapi dia nggak bisa diatur ya. Jadi cuma buka tutupnya aja dari sini. Dan dia di sini juga masih ada untuk pengecasan USB-C ya, 2 buah. Dan ini dia masih ada tunnelingnya ya. Padahal mobil ini penggerak roda depan. Nah, jadi ini ada layout dari dashboardnya untuk Honda Accord RS-IF. Nah, ini untuk door trim bagian belakang dia seperti ini. Modelnya dia masih ada ambient lightingnya juga ya. Untuk hand grip dia model retract. Dan di sini untuk pengaturan lampunya dia sensor sentuh ya, dipencet aja. Dan ini dia ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan ini dia bisa diakses untuk bagian bagasi belakang ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk joknya dia ada headrest tiga-tiganya. Cuman yang adjustable cuman di kanan sama di kiri aja ya. Nah, kemudian yang tengahnya ini tapi fix sayangnya. Dan ini dia memang dia nggak ada mekanisme ininya ya, penahannya. Cuman ini masih lebih baik daripada HR-V. Nah, dia model seperti ini. Seat belt tiga-tiganya sudah 3 titik semua dengan seat belt tengah ya. Dan dia juga sudah ISOFIX. Dan sekarang kita coba lihat ya untuk bagian belakang sama bagasi. Kita coba lihat ya. Sekalian kita coba nyalain buat lampu-lampunya ya. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Nah, bentuknya dia seperti ini. Dan untuk di bagian stop lamp, nah ini dia stop lampnya dia LED ya. Jadi lampu remnya LED, lampu seinnya LED. Untuk lampu mundurnya dia juga LED ya. Lampu mundur juga LED di bagian sini. Nah, ini kita bisa lihat di bagian belakangnya dia seperti ini. Dia ada logo Hondanya yang modelnya hybrid seperti ini ya. Dan di sini ada emblemnya ya, RS-IF. Dia ada untuk reflektor belakang, sensor parkir. Ini corner sensor ya. Yang ini sensor parkir. Di sini dia bagian belakangnya ini dia dicat warna hitam gloss atau black gloss. Nah, kemudian di sini juga ada ducktail spoiler, dia warna hitam gloss. Di sini juga antena udah siapin warna hitam. Dia lengkap dengan rear defogger ya. Rear defogger, ada helm stop lamp juga ada. Dan untuk pembukaan bagasinya dia cuman ini ya, pembukaannya aja yang dia modelnya pegas. Tapi tutupnya dia nanti manual. Nah, untuk bagasinya tuh dia kayak gini. Dia masih ada untuk buka akses ke bagian tengahnya langsung. Nah, untuk melipat joknya kita harus tarik ya. Jadi kita tarik yang kanan. Nah, kita tarik. Nah, ketika kita tarik, nanti kita bisa lipat joknya seperti ini. Nah, tapi dia pelipatannya langsung ya. Jadi dia belum bisa 60-40 sayangnya. Dan dia belum rata lantai juga ya untuk pelipatannya ya. Nah, untuk bagian bagasi ini udah di cover bagian tangkainya ya. Cukup rapi sih untuk bagasinya. Dan ini juga ada pegangan buat nutup bagasinya. Lampu plat nomor udah LED ya. Dan ini ada kamera belakang. Nah, ini untuk layout bagian mobilnya secara keseluruhan dari belakang. Nah, dari sisi penumpang depan masih ada akses smart key ya. Dan untuk pengaturan jok di sisi penumpang depan dia cuman disisakan reclining sama sliding ya. Ini elektrik tapi inclination masih dapat. Head adjuster juga masih dapat. Jadi cuman minus nggak dapat lumbar support aja. Dan ini adalah layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu untuk video yang daftar kita dari Honda Accord RS-IF. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.